Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara qulubal mu'minin binuri kitabihil mubin waja'alahu shifaa'an wa rahmatan lima fi suduril mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-kisah, ada seorang raja ingin mengetahui loyalitas rakyatnya kepada sang raja. Maka sang raja menginstruksikan kepada seluruh rakyatnya agar pada suatu malam masing-masing mereka membawa sesendok madu. Masing-masing membawa sendok yang berisi madu, kemudian memasukkannya ke dalam bejana yang sudah disiapkan oleh sang raja di tengah kota. Maka tibalah waktu rakyat harus segera datang ke tempat bejana. Mereka harus membawa sesendok madu itu. Salah seorang dari rakyat itu ada yang berpikir, kalau saya tidak membawa sesendok madu, tapi hanya membawa sesendok air dimasukkan ke bejana itu, sepertinya tidak berpengaruh, sebab yang lain pasti membawanya madu. Jadi bejana itu tetap mayoritas banyak isinya adalah madu. Maka ketika waktu yang sudah ditentukan agar rakyat membawa sesendok madu ke bejana tersebut, esoknya bejana itu dibuka. Dan betapa kagetnya sang raja ketika melihat di dalam bejana itu mayoritas kebanyakan adalah air, bukan madu. Raja dan juga para pimpinan di kerajaan itu merasa kaget dan merasa heran. Kenapa isinya bukan madu semua? Kenapa isinya hanya sedikit saja yang berisi madu? Kenapa hanya sedikit yang membawa madu, yang lainnya membawa sesendok air? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah ini maka minimal ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah mulailah dari diri sendiri. Bahwa dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan aktivitas apapun, kita jangan pedulikan orang lain, jangan mengandalkan orang lain. Justru kita harus mulai dari diri sendiri. Karena ternyata kenapa bejana itu isinya sedikit saja yang mengisi madu?
Karena ternyata hampir setiap rakyat berpikir dengan orang pertama tadi. Hampir semuanya berpikir, kalau cuma membawa sesendok air, nggak bakalan ngaruh, nggak bakalan ketahuan sama sang raja. Akhirnya hampir semua berpikir seperti itu, dan semuanya membawa sesendok air, dan di dalam bejana itu pun akhirnya hanya berisi air. Maka pelajaran berharga buat kita, bahwa kita harus memulai kebaikan dari diri kita sendiri. Kita disuruh untuk memberikan contoh terbaik buat keluarga, buat orang lain. Jangan berpikir, kalau cuma saya nggak melakukannya, nggak bakalan ketahuan. Tidak. Ternyata semuanya berpikir seperti itu. Akhirnya raja itu sangat kecewa. Maka sungguh benar ketika Rasulullah SAW mengingatkan, ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri, kemudian baru ajak keluarga, baru ajak masyarakat. Itulah Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Di sini jelas sekali bahwa kita harus memulai dari diri kita sendiri, baru kita ngajak keluarga. Pelajaran berharga tentunya, seandainya semua memulai dari diri sendiri, membawa sesendok madu, maka insya Allah bejana itu benar-benar 100% berisi madu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya betul sang raja tidak melihat bahwa yang dibawa rakyatnya adalah sesendok air. Karena tidak mungkin sang raja dan juga anak buahnya memperhatikan satu-satu rakyatnya, apa yang dibawa diperiksa, enggak mungkin. Memang raja dan teman-temannya dan anak buahnya tidak melihat seluruh rakyat membawa apa. Tetapi disinilah pentingnya muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Maha mengawasi, bahwa Allah Maha melihat. Manusia tidak bisa melihat, teman tidak bisa melihat, tetapi Allah ternyata Maha melihat. Basirun, Allah Maha melihat. Seandainya seluruh rakyat kerajaan itu berpikir bahwa memang raja tidak melihat, tidak mengetahui bahwa bahwa kami membawa sesendok air, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, pasti semua mereka akan membawa sesendok madu sesuai perintah raja. Inilah pentingnya kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Karena sesungguhnya Allah itu Sami', Maha mendengar, Basir, Maha melihat. Maka seandainya setiap kita meyakini benar keberadaan Allah, insya Allah tidak akan ada pengusaha yang curang, pedagang yang curang, tidak akan ada pejabat yang zalim, tidak akan ada pejabat memakan uang negara, uang rakyat, korupsi dan sebagainya. Karena tahu bahwa ketika manusia tidak mengetahui, yakinlah Allah Maha mengetahuinya. Pelajaran berharga bagi kita bahwa sesungguhnya pengawasan yang sebenarnya adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid dalam surat Qaf. Bahwa ada selalu malaikat yang mencatat, raqib dan atid, yang selalu mengawasi, pengawasan malaikat yang sangat ketat. Maka jika ini kita yakini, insya Allah sangat mudah bagi kita untuk menjadi orang-orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mari kita sama-sama perbaiki diri kita
Yakini bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Walaupun tidak ada orang yang melihat, walaupun tidak ada CCTV, walaupun tidak ada yang mengintip, yang mengintai, tapi yakinlah para malaikat Allah tahu, melihat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tahu, Maha melihat, Maha mengetahui. Maka insya Allah kita akan lebih mudah lagi menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang lebih baik. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga dari kisah sesendok madu ini, bahwa seorang pimpinan, seorang raja, seorang ketua, atau apapun istilahnya, harus benar-benar memiliki kesabaran yang tinggi. Karena ternyata yang diperkirakan semuanya loyal, yang diperkirakan semua rakyat nurut, ternyata justru malah sebaliknya tidak mengindahkan instruksi perintah raja itu. Maka disinilah seorang pemimpin apapun dibutuhkan kesabaran, karena berbagai macam karakter rakyat yang berbeda-beda, karakter warga yang berbeda-beda. Maka semua itu harus dihadapi dengan kesabaran. Ada rakyat yang mudah protes, mudah kritik. Ada rakyat yang menerima apa adanya. Ada rakyat yang senang memberikan masukan. Ada rakyat yang senang mencari-cari kesalahan sang pimpinan. Dimanapun, sebagai apapun, sang pimpinan memang harus dan perlu memiliki kesabaran tinggi dalam menghadapi karakter rakyat yang berbeda-beda. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Belajar dari kisah sesendok madu ini, marilah kita sama-sama yang pertama memulai amal soleh, memulai kebaikan dari diri kita sendiri. Yakinlah kalau kita sudah memulainya, maka keluarga, anak, istri, tetangga, semua masyarakat akan mengikuti kebaikan yang kita laksanakan. Yang kedua, muraqabatullah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar. Karenanya berhati-hatilah dalam beraktivitas, dalam beramal, dalam berucap. Dan yang ketiga, seorang pemimpin dituntut untuk memiliki kesabaran tingkat tinggi dalam menghadapi loyalitas rakyatnya, dalam menghadapi karakter rakyatnya, dalam menghadapi berbagai macam ragam keinginan, sikap perilaku yang berbeda-beda dari rakyat, dari warganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.